Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fitriansyah dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang studi kasus dengan tema penjualan elektronik dan service center. Untuk informasi umum tentang perusahaan yaitu Bapak Adi Wijaya mendirikan PT Elektronik Mekar di tahun 2013, perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Di awal tahun 2013, PT Elektronik Mekar ini melakukan semua pencatatan penanganan masalah keuangan perusahaan menggunakan Jahir Accounting. Data perusahaan tersebut yaitu nama perusahaan PT Elektronik Mekar, alamat perusahaan Jalan Mekar nomor 112, kotanya di Jakarta, Indonesia dengan kode pos 17413. Untuk kebijakan perusahaan umumnya, yang pertama, periode akuntansi mulai Januari sampai Desember. Dana kecil ditetapkan sebesar Rp2.000.000 untuk kas kecil, untuk pembelian dan penjualan penggunaan dana bank menggunakan bank mandiri. Lalu yang keempat, menggunakan sistem berpasangan dengan dasar aktual basic. Dan yang kelima, perusahaan menerapkan cadangan kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang. Dan yang terakhir, pencatatan rekonsiliasi bank dilakukan setiap akhir bulan. Lalu kebijakan untuk pembeli, yang pertama itu, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Yang kedua, setiap return pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Yang ketiga, termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan pada periode akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Yang keempat, keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 2% dari nilai utang. Yang terakhir, transaksi pembayaran utang dan pembelian utang menggunakan bank mandiri. Untuk ketentuan penjualan itu yang pertama, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Yang kedua itu, setiap return penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN. Yang ketiga, transaksi atas penjualan, pembayaran, piutang menggunakan bank mandiri. Lalu untuk saldo awal di sini, untuk akun perkiraannya itu kas dengan saldo 46 juta, kas kecil 2 juta, Bank Mandiri 5 juta, piutang usaha 6.400.000, cadangan kerugian piutang itu minus 320, kendaraan 156 juta, akumulasi penyusutan kendaraan itu minus 12.900.000, persediaan home theater 55 juta, persediaan kitchen set 34 juta, tanah dengan saldo 100 juta, bangunan 300 juta, akumulasi penyusutan bangunan minus 13.500.000, perlengkapan kantor 8.500.000, dan peralatan akumulasi penyusutan peralatan kantor itu minus 2.460.000. Lalu ada perkiraan hutang usaha 97.640.000, hutang bank 73.080.000, hutang gaji 4 juta, dan modal disetor 500.250.500.000. Dengan total seluruhannya itu 700.022.000. Untuk data customer dengan ID C001 dengan nama perusahaan Elektro Indo, piutangnya 4.200.000. Untuk data customer yang ID-nya dengan C002 dengan perusahaan Suci Elektro, piutangnya 2.200.000. Lalu untuk data supplier dengan ID V001 dengan perusahaan PT Berkah Jaya dengan hutang 48.820.000. Lalu untuk
data supply dengan ID V002 dengan nama perusahaan PT Elektro, hutang sebesar 48.820.000. Lalu dengan data karyawan dengan ID K001 nama Farhan dengan jabatan administrasi, dengan ID K002 dengan nama Anggi jabatan sebagai kurir, dengan K003 Jordi jabatan sebagai kurir, lalu K004 dengan nama Rihan jabatan servis, lalu K005 nama Fauji jabatan sebagai office boy, lalu ID K006 dengan nama Dendo jabatan sebagai office boy. Lalu untuk data persediaan awal itu dengan kode barang HT01 nama barang DVD, satuannya unit, HPP pembeliannya 3.200.000, harga awal 3.500.000 dengan jumlah 5 unit, totalnya adalah 16 juta. Untuk kode HT002 nama barang speaker dengan satuan unit, HPP-nya 2.200.000, harga jualnya 2.500.000 dengan jumlah 5 unit dengan total 11 juta. Lalu HT03 nama barang LED TV dengan satuannya unit, HPP pembelian 2.700.000, harga jualnya 3 juta dengan 5 unit, totalnya 13.500.000. Dengan HT04 nama barang proyektor, satuannya unit, HPP pembeliannya 1.700.000, harga jualnya 2 juta dengan jumlah 5 unit dengan total 8.500.000. Lalu untuk HT05 layar proyeksi dengan satuan unit, HPP pembeliannya 1.200.000, harga jualnya 1.500.000 dengan jumlah 5 unit dengan total 6 juta. Lalu keseluruhannya totalnya adalah 55 juta. Untuk kitchen set dengan ID KS001, nama barangnya mixer, satuannya unit, HPP pembeliannya 700.000, harga jualnya 1 juta rupiah dengan jumlah 10 unit, totalnya 7 juta. Lalu untuk KS02 nama barangnya rice cooker, satuannya unit, HPP pembeliannya 300.000, harga jualnya 400.000 dengan jumlah 10 unit, totalnya 3 juta rupiah. Lalu untuk KS03 dengan namanya dispenser, satuannya unit dengan HPP pembeliannya 350 dengan harga jualnya 500.000 dengan 10 unit, lalu totalnya 3.500.000. Untuk KS05 dengan nama barang refrigerator, satuannya unit dan HPP pembeliannya 2.700.000, harga jualnya 3 juta rupiah dan satuan 5 unit dengan total 13.500.000. Untuk KS05 nama barang juicer, satuannya unit, HPP pembeliannya 700.000, lalu harga jualnya 1 juta dengan 10 unit, maka jumlahnya yaitu 7 juta. Untuk keseluruhannya di total menjadi 34 juta. Untuk peralatan di sini terdapat 3 buah peralatan. Yang pertama komputer dengan seharga 10 juta, lalu printer 1.500.000 dengan AC 5 juta. Dan untuk kendaraan di sini ada 2, yaitu mobil dengan seharga 140 juta, lalu dengan motor seharga 16 juta. Untuk daftar harta tetap tanah dan bangunan dengan nama barang tanah, harga perolehnya itu 100 juta, lalu yang kedua itu dengan bangunan, harga perolehnya 300 juta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan materi selanjutnya yaitu tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam PT Elektronik Mekar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anggi Anggara Saputra. Terima kasih. Transaksi-transaksi PT Elektronik Mekar.
Dokumen yang pertama pada tanggal 1 Januari 2015 adalah bukti kas masuk pelunasan piutang dagang Elektro Indo atas penjualan kredit sebesar 4.200.000 pada tanggal 4 Desember 2014. Nah, dokumen 2 tanggal 2 Januari 2015 PT Elektromekar mengorder DVD 4 buah yang harga satunya 3.500.000 dengan total 14 juta dengan pajak 1.400.000. Terus speaker 4 buah yang harganya 2.500.000 menjadi 10 juta dengan pajak 1 juta. Terus LED TV 3 yang harganya 3 juta menjadi 9 juta dan dapat pajak 900.000. Terus proyektor 3 buah yang harganya 2 juta jadi 6 juta yang dengan pajak 600.000. Terus layar proyektor 3 buah yang harganya 1.500.000 menjadi 4.500.000 dengan pajak 450.000. Jika ditotalkan dengan pajak adalah 47.850.000 yang dikirim pada tanggal 3 Januari 2015. Dokumen 3 tanggal 3 Januari 2015 penjualan tunai kepada PT Elektromekar. Ini adalah pelunasan faktur pelunasan pada tanggal 2 Januari yang membeli alat-alat dari Elektromekar. Dokumen 4 tanggal 4 Januari 2015 membayar hutang pada PT Elektronik Pusat untuk transaksi pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar 48.820.000 dengan cek giro. Ini adalah bukti pengeluaran cek. Dokumen 5 tanggal 5 Januari 2015 membayar hutang dagang kepada PT Berkah Jaya atas pembelian kredit sebesar 48.820.000 tanggal 20 Desember 2014. Ini merupakan bukti kas keluar. Terus dokumen 6 tanggal 6 Januari 2015 pencairan cek giro atas transaksi tanggal 4 Januari 2015 yang telah jatuh tempo sebesar 48.820.000 itu merupakan bukti kas keluar. Dokumen 7 tanggal 7 Januari 2015 total kredit atas penjualan kepada PT Elektro tanggal 2 Januari adalah nota kreditnya DVD 1 33.500 dengan pajak 350.000 dan speaker 1 harganya 2.500.000 dan pajak 250.000 jika ditotalkan menjadi 6.600.000 yang dikirim pada tanggal 7 Januari 2015. Dokumen 8 tanggal 8 Januari 2015 pembayaran hutang gaji karyawan Tuan Bayu dan Dino sebesar 4 juta. Itu merupakan bukti kas keluar. Dokumen 9 tanggal 9 Januari 2015 penjualan kredit kepada Suci Elektro sebesar 13.200.000 dikirim tanggal 9 Januari 2015. Itu yaitu berupa mixer 3 buah yang harganya 1 juta menjadi 3 juta dengan pajak 300.000. Refrigerator 3 buah yang harganya 3 juta menjadi 9 juta dengan pajak 900.000 jika ditotalkan menjadi 13.200.000 dikirim pada tanggal 9 Januari 2015. Itu merupakan faktur. Dokumen 10 tanggal 10 Januari 2015 penerimaan pelunasan piutang transaksi tanggal 9 Januari 2015 dari Suci Elektro yang itu sebesar 13.200.000. Itu merupakan bukti kas masuk. Terus dokumen 11 tanggal 11 Januari 2015 pembelian tunai barang dengan dagangan dari PT Berkah Jaya
itu sebesar 17.820.000, yaitu berupa DVD 3 yang harga 3.200.000 dengan total 9.600.000 dengan pajak 960.000. Terus speaker 3 buah harganya 2.200.000, totalnya 6.600.000 dengan pajak 660.000. Jadi ditotalkan menjadi 17.820.000. Dikirim pada tanggal 11 Januari 2015. Dokumen 12, tanggal 12 Januari 2015, pendapatan jasa atas servis barang elektronik sebesar 300.000. Itu merupakan bukti kas masuk. Dokumen 13, tanggal 13 Januari 2015, pembelian kredit barang dagangan dari PT Elektronik Pusat sebesar 3.850.000. Itu merupakan mixer 5 buah yang harganya 700.000 jadi 350 dan pajak 300 jadi 3.500.000 dengan pajak 350.000. Jadi dengan total 3.850.000 yang dikirim pada tanggal 14 Januari 2015. Dokumen 14, tanggal 14 Januari 2015, nota debit atas transaksi pembelian kredit pada PT Elektronik Pusat itu sebesar 1.500.000. Itu merupakan mixer 2 buah 700.000 dan total 1.400.000, pajaknya 140.000 menjadi 1.540.000 yang dikirim pada tanggal 14 Januari 2015. Dokumen 15, tanggal 15 Januari 2015, pembayaran hutang kepada PT Elektronik Pusat atas transaksi 13 Januari 2015 sebesar 3.850.000 melalui bank. Ini merupakan bukti kas masuk, kas keluar. Dokumen 16, tanggal 15 Januari 2015, membayar listrik air telepon kepada PLN sebesar 1.200.000 melalui kas kecil. Ini merupakan bukti kas kecil keluar. Dokumen 17, tanggal 19 Januari 2015, membayar kebersihan dan keamanan kepada petugas kebersihan sebesar 150.000. Itu merupakan bukti kas keluar. Dokumen 18, tanggal 20 Januari 2015, membayar gaji karyawan sebesar 20 juta. Ini merupakan bukti kas keluar. Dokumen 19, tanggal 20 Januari 2015, pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit sebesar 4.200.000 tertanggal pada 20 Desember 2014. Ini merupakan bukti kas masuk. Dokumen 20, tanggal 28 Januari 2015, transfer kas dari bank ke kas kecil sebesar 1.350.000. Ini merupakan bukti kas masuk. Dokumen 21, perusahaan kecil mencatat saldo bank sebesar 57 juta 487.800.000. Saldo menurut bank adalah 57.587.800. Perbedaan antara yang perusahaan mencatat saldo bank dan saldo menurut bank adalah 100.000. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Ismi Latifah. Saya akan membacakan tentang petunjuk 1. Membuat data perusahaan. Klik membuat data baru pada menu utama. Zahir Akunting 6. Setelah itu akan muncul jendela seperti ini. Buat data baru. Informasi perusahaan. Nama perusahaan PT Elektronik Mekar. Alamat perusahaan Jalan Mekar nomor 112. Negaranya Indonesia. Kotanya Jakarta. Kode pos 17413. Teleponnya 021-2134-56781. Emailnya elektromekar@yahoo.gmail.com. Websitenya elektromekar.com. Isi informasi yang ada seperti contoh di atas. Klik tombol lanjutkan untuk ketampilan berikut. Klik lanjutkan untuk transaksi berikutnya. Pilih periode akuntansi di bulan Januari. Tutup buku di bulan Desember tahun 2015. Klik lanjutkan. Buat data baru. Periode
Periode akuntansi. Istilah periode akuntansi di mana Anda akan mulai menggunakan program ini untuk menginput transaksi, misalkan bulan Maret 2007. Bulannya Januari, tahunnya 2015, tutup buku akhir tahun Desember, buat chart of akun standar. Lokasi dan nama file C. Data Zahir atau PT Elektronik Mekar 1. Pada tampilan berikutnya, klik proses. Jenis usaha. Silakan pilih bidang usaha yang Anda inginkan. Selanjutnya, Zahir secara otomatis akan membuat daftar rekening yang sesuai dengan bidang usaha yang telah Anda pilih. Bidang usahanya perdagangan umum. Keterangannya, data rekening standar untuk perdagangan. Pilih lanjutkan untuk proses berikutnya. Pilih yes untuk melanjutkan proses, klik OK. Setup data. Mata uang fungsional. Tentukan mata uang yang berlaku di negara Anda atau mata uang yang akan Anda jadikan sebagai mata uang baku untuk data keuangan ini. Kode mata uang IDR, nama mata uangnya rupiah, simbolnya Rp. Setelah mata uang fungsional ini ditentukan, Anda tidak dapat merubahnya kembali. Pada jendela berikutnya, menentukan mata uang yang digunakan. Klik lanjutkan untuk proses berikutnya. Klik selesai untuk mengakhiri setup data perusahaan baru. Mengelola daftar akun. Pilih modul buku besar, pilih data rekening perkiraan. Menambah data akun baru. Pada jendela daftar akun, klik tombol baru, pilih klasifikasi akun, masukkan kode dan nama akun, klik rekam. Mengedit data akun. Pada jendela daftar akun, pilih data yang akan diedit, klik edit. Menghapus data akun. Pada jendela daftar akun, pilih data yang akan dihapus, klik edit. Menonaktifkan data akun. Pada jendela daftar akun, pilih data yang akan nonaktif. Centang kotak tidak aktif. Mengaktifkan data yang sudah tidak aktif. Pada jendela daftar akun, pilih data akun terlebih dahulu. Kemudian cari akun nonaktif dengan tombol navigasi. Hapus tanda centang tidak aktif. Edit beberapa akun yang diperlukan perusahaan ini. Awal diubah menjadi Bank Mandiri. Persediaan 1, persediaan home theater. Persediaan 2, persediaan kitchen set. Penjualan produk 1, penjualan home theater. Penjualan produk 2, penjualan kitchen set. Penjualan produk 3, retur penjualan home theater. Penjualan produk lainnya, retur penjualan kitchen set. Biaya 1, HPP home theater. Biaya 2, HPP kitchen set. Membuat data master. Pilih modul data-data. Pilih data nama alamat. Pilih data nama alamat, klik baru. Isi data nama dan alamat, klik rekam. Tambah akun baru. Klasifikasinya bank, kodenya 12000010. Namanya Bank Mandiri. Kas atau bank. Mata uangnya IDR. Departemennya 0. 4. Membuat satuan pengukuran barang. Klik modul data-data, pilih satuan pengukuran. Pertama, untuk membuat satuan pengukuran yang baik, klik baru. Yang kedua, isikan kode satuan, nama satuan, dan keterangan. Klik rekam. Yang kelima, membuat kelompok barang. 1. Untuk membuat kelompok barang, klik data-data. Pilih kelompok produk. Kedua, selanjutnya, untuk membuat data kelompok barang baru, klik baru. Keterangannya. Keterangan sifat persediaan. Disimpan. Sifat persediaan untuk disimpan. Sebagai stok persediaan barang atau barang tidak langsung dijual atau digunakan. Dibeli. Sifat persediaan dibeli untuk menambah stok persediaan barang. Dijual. Sifat persediaan dijual karena untuk dijual kembali ke customer. Keterangan sistem persediaan. Average costing. Sistem persediaan akan menentukan bentuk HPP di kartu stok. Beri tanda check mark jika penentuan harga pokok menggunakan harga rata-rata dari barang yang tersisa di gudang. FIFO costing, beri tanda check mark jika harga pokok ditentukan berdasarkan harga barang yang pertama kali masuk gudang atau pertama beli hingga akhir masuk. LIFO costing, beri tanda check
mark jika harga pokok ditentukan berdasarkan harga barang yang paling akhir masuk gudang atau terakhir beli hingga awal masuk. Akun yang digunakan. Harga pokok. Akun yang menampung harga saat membeli barang. Penjualan. Akun untuk menampung terjadinya penjualan barang. Retur penjualan. Akun untuk menampung terjadinya pengembalian barang dari customer. Persediaan. Akun untuk menampung persediaan barang yang keluar dan masuk. Konsinyasi. Akun untuk menampung catatan penitipan barang. Kelima, ada membuat data pajak. Untuk membuat data pajak, pilih modul data-data. Pilih data pajak, klik baru. Data pajak, kodenya PPN. Pajaknya pajak pertambahan nilai. Persentase 10%. Akun belinya 150000010. Akun jualnya 210000080. Keterangannya. Keterangannya jika checkbox mengurangi HPP di checkmark, maka PPN mengurangi HPP. Jika tidak di checkmark, maka tidak mengurangi HPP. Akun beli diisi dengan daftar akun yang diperlukan pada saat transaksi. Pembelian untuk daftar akun pajak yang sedang dibuat. Akun jual diisi dengan daftar akun yang diperlukan pada saat transaksi penjualan untuk daftar akun pajak yang sedang dibuat. 6. Membuat data produk. Untuk membuat data produk baru, pilih modul data-data, pilih data produk. Untuk membuat data produk baru, pilih baru. Isikan data produk baru, lalu klik rekam. Kode barangnya HT04, deskripsinya proyektor, kelompok barangnya produk home theater, stok minimalnya 5, satuannya unit, satuan laporannya unit. Harga jual satuan 2 juta, pajaknya PPN, gudang utamanya allocation, departemennya 0. 7. Membuat kelompok harta tetap. Membuat kelompok harta tetap untuk mengisi daftar harta tetap. Klik modul data-data, pilih kelompok harta tetap, klik baru. Kelompok harta tetap. Kelompok peralatan dan mesin. Metode penyusutan garis lurus straight line method. Umur ekonomisnya 5 tahun. Tanggal perolehan di atas tanggal 15 akan dibebankan pada bulan berikutnya. Aset atau hartanya 1700030. Akumulasi depresiasi 1700031. Depresiasi 660011. 8. Membuat data harta tetap. Untuk mengisi daftar harta tetap, klik modul data-data, pilih data harta tetap, klik baru. Harta tetap fixed asset. Nama AC kelompoknya peralatan dan MI. Tanggal belinya 1 bulan 1 2013, harga belinya 5 juta, nilai residunya 1.400.000, umur ekonomisnya 5 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai bukunya 5 juta. Keterangan data harta tetap. Nama diisi dengan nama aktiva tetap. Kelompok diisi dengan kategori atau kelompok barang. Klik gambar mouse di sebelah kanan kolom untuk memilih jenis kelompok aset. Nomor pagar diisi dengan nomor referensi atau kode aset. Contoh menunjukkan diisi dengan nomor plat kendaraan. Departemen diisi dengan nama departemen di mana kelompok barang tersebut berada. Klik gambar mouse di sebelah kanan kolom untuk memilih departemen. Tanggal belinya diisi dengan tanggal pembelian barang. Klik gambar kalender di sebelah kanan kolom untuk menentukan tanggal pembelian. Harga belinya diisi dengan harga pembelian aktiva tetap tersebut. Nilai residunya diisi dengan nilai sisa atau nilai harga jual setelah umur ekonomis habis. Umur ekonomis diisi dengan umur manfaat suatu aktiva tetap. Lokasinya diisi dengan lokasi harta tetap berada atau tidak harus diisi. Akumulasi beban diisi dengan nilai beban penyusutan selama periode aktiva digunakan. Beban per tahun ini diisi dengan
beban penyusutan yang dibebankan dalam masa periode tahun akuntansi. Beban per tahun ini terhitung tanggal, diisi dengan tanggal di mana aktiva pertama kali digunakan atau dibeli. Nilai aktiva tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Beban per bulan diisi dengan biaya diakumulasi penyusutan pada bulan periode akuntansi berjalan. Opsi tanggal perolehan di atas tanggal 15 dibebankan pada bulan berikutnya. Beri tanda check mark bila tanggal perolehan aktiva tetap setelah tanggal 15, maka beban penyusutannya akan dibebankan pada bulan berikutnya. Kemudian klik hitung untuk menghitung penyusutan, maka tampil perhitungan penyusutan secara otomatis. Klik rekam perhitungannya. Harta tetap kendaraan. Pertama mobil, akumulasi sama dengan dalam kurung HB dikurang NR atau nilai umur ekonomis. Dalam kurung 140 juta dikurang 23 juta bagi 10 tahun. Sama dengan 11.700. Akumulasi per bulan 11.700.000 bagi 12 sama dengan 975. Akumulasi beban per tahun selama 24 bulan tanggal 1 bulan 1 2013 dikurang tanggal 31 bulan 12 2014 sama dengan 97500 dikali 24 sama dengan 23.400. Yang kedua motor, akumulasi sama dengan dalam kurung HB dikurang NR atau nilai umur ekonomis buka kurung 16 juta dikurang 4 juta bagi 10 tahun sama dengan 1.200.000. Akumulasi per bulannya 1.200.000 bagi 12 sama dengan 100.000. Akumulasi beban per tahun selama 24 bulan buka kurung tanggal 1 bulan 1 2013 dikurang 31 bulan 12 2014 sama dengan 100.000 dikali 24 sama dengan 2.400. Harta tetap peralatan 1 komputer, akumulasi sama dengan buka kurung HB dikurang NR atau dibagi nilai umur ekonomis buka kurung 10 juta dikurang 2.500.000 bagi 5 tahun sama dengan 1.500.000. Akumulasi per bulan akumulasi dibagi bulan sama dengan 1.500.000 bagi 12 sama dengan 125.000. Akumulasi beban per tahun selama 24 bulan. Tanggal 1 bulan 1 2013 dikurang 31 bulan 12 2014 sama dengan 125 dikali 24 sama dengan 3 juta. Printer. Yang kedua printer. Akumulasi buka kurung HB dikurang NR bagi nilai umur ekonomis 1.500.000 dikurang 300.000 dibagi 5 tahun sama dengan 240.000. Akumulasi bagi bulan dibagi per bulan sama dengan 240.000 dibagi 12 sama dengan 20.000. Akumulasi beban per tahun selama 24 bulan. Tanggal 1 bulan 1 2013 dikurang tanggal 31 bulan 12 2014 sama dengan 20.000 dikali 24 sama dengan 480. Yang ketiga AC, akumulasi buka kurung HB dikurang NR dibagi nilai umur ekonomis 5 juta dikurang 1.400.000 dibagi 5 tahun sama dengan 720.000. Akumulasi dibagi bulan sama dengan 720.000 dibagi 12 sama dengan 60.000. Akumulasi beban per bulan selama 24 bulan. Tanggal 1 bulan 1 2013 dikurang 31 bulan 12 2014 sama dengan 60.000 dikali 24 1.440.000. Harga tetap gedung HP 300 juta. NS-nya 30 juta, E-nya 20 tahun. Akumulasi
HP dikurang NS bagi E. 300 juta dikurang 30 juta dibagi 20 tahun sama dengan 13.500.000 per tahun. Per bulannya 13.500.000 dibagi 12 sama dengan 1.125.000. Akumulasi beban bagi 2 tahun 1.125.000 dikali 24 sama dengan 27 juta. 9. Mengisi saldo awal. Saldo awal akun atau perkiraan. Untuk mengisi saldo awal neraca, klik setting. Pilih saldo awal, pilih saldo awal akun. Istilah semua saldo awal yang ada. Setelah itu rekam, pastikan nilai historical balance 0. Mengisi saldo awal akun. Istilah saldo awal akun per tanggal Wednesday, Desember 31, 2014. Dalam mata uang sebenarnya, setiap nilai harus positif, kecuali memang benar-benar bernilai negatif. 11000010 kas kecil itu 2 juta. 11000020 kas 46 juta. 11000030 kas atau USD, mata uangnya USD 0. 1200010 Bank Mandiri 3 juta. Saldo awal piutang. Untuk mengisi saldo awal piutang, klik setting, pilih saldo awal utang, klik baru, isi datanya. Mengisi saldo awal utang usaha. Elektro Indo. Tanggal 4 bulan 12 2014. Nomor invoice-nya invoice 01. Saldo piutangnya 4.200.000. Suci Elektro. Tanggal 20 bulan 12 2014. Nomor invoice-nya 04 2.200.000. Totalnya 6.400.000. Setelah itu klik rekam. Pastikan totalnya sama dengan total di saldo awal. Saldo awal hutang. Untuk mengisi saldo awal hutang, klik setting, pilih saldo awal, pilih saldo awal hutang usaha. Klik baru, isi data-datanya. Mengisi saldo awal hutang usaha. Klasifikasinya semua. Nama pemasoknya PT Berkah Jaya. Tanggalnya 20 bulan 12 2014. Nomor invoice 3. Saldo hutangnya 48.820.000. PT Elektronik Pusat. Tanggalnya 12 bulan 12 2014. Nomor invoice-nya 4. Saldo hutangnya 48.820.000. Totalnya jadi 97.640.000. Setelah itu rekam, pastikan total hutang sama dengan yang ada di saldo awal. Saldo awal persediaan. Untuk mengisi saldo awal persediaan, klik setting, pilih saldo awal persediaan, klik baru, isi data-datanya. Mengisi saldo awal persediaan. Gudangnya headquarter. Kode barangnya HT05, stok awalnya 5, harga pokok satuannya 1.200.000. Setelah itu klik rekam, pastikan total semua dengan yang ada di saldo awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan. Saya akan menjelaskan langkah-langkah proses penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh PT Elektro Mekar. Transaksi dokumen 1. Klik modul penjualan, lalu pilih pembayaran piutang usaha. Pembahasan. Karena transaksi ini merupakan pelunasan piutang dari hasil penjualan, maka masuk ke modul penjualan. Pilih penerima Elektro Indo dan double klik pada kolom no invoice untuk invoice 4 Desember 2014. Dokumen transaksi 2. Penyelesaian. Klik modul penjualan, lalu pilih order penjualan. Pembahasan. Karena transaksi ini Elektro Indo baru memesan barang, maka masuk ke modul penjualan.
pilih nama pelanggan Elektro Indo, isikan nomor SO dan pesanan barangnya. Transaksi dokumen 3. Klik modul penjualan, pilih pengiriman barang, pembahasan. Karena di transaksi ini barang sudah diantar dan dibayar lunas, maka masuk ke modul penjualan. Pilih nomor order sesuai dengan transaksi sebelumnya. Jika sudah kembali ke modul penjualan, pilih sales order, pilih transaksi, lalu cek mark selesai. Dokumen 4 penyelesaian. Klik modul penjualan, pilih pembayaran hutang usaha, pembahasan. Karena transaksi ini merupakan pelunasan hutang dari hasil pembelian, maka masuk ke modul pembelian. Pilih penerima PT Elektronik Pusat dan double klik pada kolom No Invoice untuk invoice 12 Desember 2014. Karena transaksi menggunakan giro, cek mark giro mundur. Pembahasan karena di transaksi ini PT Elektro Mekar menggunakan giro. Masukkan nomor dan tanggal jatuh tempo. Setelah itu pilih nomor dan selesai. Transaksi dokumen 5. Penyelesaian. Klik mode pembelian, lalu pilih pembayaran piutang usaha, pembahasan. Karena transaksi ini merupakan pelunasan hutang dari hasil pembelian, maka masuk ke modul pembelian. Pilih penerima PT Berkah Jaya dan double klik pada kolom No Invoice untuk invoice 20 Desember 2014. Transaksi dokumen 6. Penyelesaian. Pilih modul kas dan bank. Pilih giro keluar pembahasan. Karena di transaksi ini giro dari PT Elektro Mekar dicairkan, maka masuk ke modul kas dan bank dan pilih giro keluar. Lalu pilih transaksi, klik giro cair. Pembahasan. Untuk mencairkan giro harus diberi check mark giro cair, lalu isikan tanggal pencairan giro tersebut. Transaksi dokumen 7. Penyelesaian. Klik modul penjualan, lalu pilih retur penjualan. Pembahasan. Karena transaksi ini Elektro Indo melakukan retur penjualan, maka pilih modul penjualan, lalu isikan nomor SO sesuai dengan transaksi sebelumnya. Transaksi dokumen 8. Penyelesaian. Klik modul kas dan bank, pilih kas keluar. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektro Mekar akan membayar hutang gaji karyawan, yang berarti ada pengeluaran kas, maka pilih modul kas dan bank, lalu akun kas dengan nama akun hutang gaji. Dokumen transaksi 9. Penyelesaian. Klik modul penjualan, lalu pilih pengiriman barang, pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektro Mekar menjual barang kepada Suci Elektro, maka pilih modul penjualan. Transaksi dokumen 10. Penyelesaian. Klik modul penjualan, lalu pilih pembayaran piutang, pembahasan. Karena transaksi ini merupakan pelunasan piutang dari hasil penjualan, maka masuk ke modul penjualan. Pilih penerima Suci Elektro dan double klik pada kolom No Invoice untuk invoice 9 Januari 2015. Dokumen 11. Penyelesaian. Klik modul pembelian, lalu pilih penerima barang, pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektro Mekar membeli barang kepada PT Berkah Jaya, maka pilih modul pembelian. Cek mark tunai kepada PT Elektro Mekar, lalu membayar lunas. Transaksi dokumen 12. Penyelesaian. Klik modul penjualan, lalu pilih pengiriman barang, pembahasan.
karena transaksi ini PT Elektromekar melakukan penjualan jasa kepada pelanggan, maka pilih modul penjualan dan checkmark tunai dan jasa. Dokumen 13. Penyelesaian. Klik modul pembelian. Pilih penerimaan barang. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektromekar melakukan pembelian dari PT Elektro Pusat, maka pilih modul pembelian. Transaksi dokumen 14. Klik modul pembelian, lalu pilih retur pembelian. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektromekar melakukan retur pembelian atas transaksi sebelumnya, maka pilih modul pembelian. Lalu isi kredit memo sesuai dengan nomor transaksi sebelumnya. Dokumen transaksi 15. Klik modul pembelian, lalu pilih pembayaran hutang. Pembahasan. Karena transaksi ini merupakan pelunasan hutang dari hasil pembelian, maka masuk ke modul pembelian. Pilih penerima PT Elektronik Pusat dan double klik pada kolom No Invoice untuk invoice 13 Januari 2015. Dokumen transaksi 16. Klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektromekar membayar listrik, air, dan telepon kepada PT PLN menggunakan kas kecil, maka pilih modul kas dan bank lalu pilih akun kas menjadi kas kecil. Dokumen transaksi 17. Penyelesaian. Klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektromekar membayar keamanan dan kebersihan menggunakan kas kecil, maka pilih modul kas dan bank, lalu akun kas diganti menjadi kas kecil. Transaksi dokumen 18. Penyelesaian. Klik modul kas dan bank, lalu pilih kas keluar. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektromekar membayar gaji karyawannya, yang berarti ada pengeluaran kas, maka pilih modul kas dan bank. Dokumen transaksi 19. Penyelesaian. Klik modul penjualan. Pilih pembayaran piutang. Pembahasan. Karena transaksi ini merupakan pelunasan piutang dari hasil penjualan, maka masuk ke modul penjualan. Pilih penerima Suci Elektro dan double klik pada kolom No Invoice untuk invoice 20 Desember 2014. Dokumen transaksi 20. Penyelesaian. Klik modul kas dan bank, lalu pilih transfer kas. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektromekar mentransfer dari bank ke kas kecil, maka pilih modul kas dan bank. Isikan kode akun bank dan kas kecilnya. Dokumen transaksi 21. Penyelesaian. Klik modul kas dan bank, pilih rekonsiliasi bank. Pembahasan. Karena transaksi ini PT Elektromekar melakukan rekonsiliasi bank, maka pilih modul kas dan bank. Isikan saldo rekening koran sesuai dengan pencatatan saldo di bank. Checkmark semua transaksi yang ada, lalu lihat perbedaannya. Pilih penyesuaian. Pembahasan. Masukkan kode akun dengan nama akun administrasi bank. Lalu karena perbedaannya 100.000, maka isikan Rp 100.000 di kolom kredit. Lihat lagi perbedaannya. Jika sudah 0, klik rekonsiliasi. Isi sesuai. Lalu pilih yes. Isi sesuai dengan gambar untuk melihat laporan rekonsiliasi. Lalu klik OK.